Assalamualaikum Sobat MN. Jumpa lagi kita di channel Moh Nasir 2705. Para siswa sekalian, materi PPKN kelas 8 untuk pertemuan kedua adalah Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan, menguraikan Perintis Kebangkitan Nasional bangsa kita. Dan nanti diharapkan kalian dapat menguraikan perjuangan beliau dalam merintis terjadinya kebangkitan nasional bangsa kita. Tapi sebelumnya kita lihat kembali pelajaran pertama minggu lalu, yaitu mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Dalam pelajaran pertama kemarin, Bapak memberikan tugas, yaitu tugas ke-1, dan kalian sudah mengerjakannya. Dan hari ini kita akan coba lihat jawaban yang benarnya seperti apa. Mari kita lihat pertanyaannya. Tugas 1, nomor 1, jelaskan apa hubungan rusaknya ekonomi Eropa dengan dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua, ceritakan singkat bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda sampai sebelum tahun 1908. Dan pertanyaan ketiga, menurut pendapat kalian, apakah kondisi seperti yang disebutkan pada soal nomor 1 dapat terjadi saat sekarang? Jelaskan. Jadi pertanyaan nomor 3 ini meminta pendapat kalian apakah kondisi pada soal nomor 1, yaitu rusaknya ekonomi suatu negara atau satu kawasan, dapat menyebabkan terjajahnya bangsa lain. Kira-kira itu pertanyaannya. Nah, mari sama-sama kita lihat jawabannya. Nomor 1, hubungannya awalnya karena rusaknya ekonomi Eropa abad ke-15 menyebabkan mereka melakukan ekspedisi ke penjuru dunia untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru. Awalnya dilakukan dengan cara perdagangan, tetapi akhirnya karena keserakahan menjadi menguasai dan menjajah wilayah-wilayah yang ditemukannya, termasuk Indonesia yang dikuasai dan dijajah oleh Belanda. Nah, beberapa dari kalian sudah memberikan jawaban hampir benar ya, hanya kurang tajam, yaitu bahwa Belanda menjajah Indonesia yang tadinya ingin mencari daerah untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru, dan setelah mereka temukan sumber ekonomi baru itu tersebut, akhirnya mereka menguasainya, termasuk Indonesia dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, jawabannya yaitu bangsa Indonesia mengalami penderitaan dalam berbagai segi kehidupan. Berbagai bentuk kekerasan menimpa rakyat Indonesia dengan politik adu dombanya, kerajaan satu dengan kerajaan lain, bahkan dalam kerajaan itu sendiri saling bertikai. Dengan kerja paksa dan tanam paksa, rakyat diperas bukan hanya tenaganya, melainkan juga kekayaannya, mengakibatkan rakyat menjadi miskin, bodoh, dan terbelakang. Jadi itu jawaban nomor 2, penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia selama penjajahan Belanda sampai tahun 1908.
Selanjutnya pertanyaan nomor 3, jawabannya adalah dapat saja terjadi saat sekarang, hanya bentuknya berbeda. Untuk menyelamatkan ekonominya, suatu negara dapat saja menguasai atau menjajah negara lain secara tidak langsung. Misalnya dengan memberikan hutang sebanyak-banyaknya kepada negara lain, dan selanjutnya menguasai negara tersebut secara tidak langsung, dengan menguasai sumber-sumber ekonomi strategisnya atau memaksakan kehendaknya pada negara tersebut. Seperti kita ketahui, ada negara yang terpaksa bertekuk lutut mengikuti kemauan negara lain karena ketergantungannya pada hutang yang sangat besar yang diberikan negara tersebut. Bahkan ada negara-negara miskin di belahan dunia sana yang terpaksa kehilangan kedaulatannya karena ketergantungannya pada negara donor yang begitu besar, baik secara ekonomi maupun pertahanan. Jadi, intinya, pola lama penjajahan untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru bisa saja terjadi saat ini, hanya bentuknya berbeda, lebih modern, dengan cara-cara yang lebih halus. Para siswa sekalian, itulah kurang lebih jawaban latihan pertama pada tugas minggu yang lalu. Selanjutnya sekarang mari kita masuk ke pelajaran kedua. Kita baca terlebih dahulu materinya. Silakan buka buku paket kalian, mulai halaman 80. Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo. Pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stopia, Sekolah Kedokteran Jawa, yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran, serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stopia. Pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stopia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua
untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, RT Tirto Kusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya, tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Seperti dikutip dalam buku Puspo Negoro dan Noto Susanto tahun 1992 halaman 178. Dari tujuan tersebut, secara tersirat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat priai atau bangsawan, maupun pemerintah Belanda. Namun, pidato Dr. Sutomo yang dalam di awal pendirian Budi Utomo, yaitu saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita. Dalam buku Fahrudin M. 2015 halaman 28. Pidato ini berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut, diantaranya kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Para siswa sekalian, demikian tadi materi pertemuan kedua, sudah sama-sama kita baca. Selanjutnya sekarang silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Tugasnya dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan kirim melalui WA. Demikian para siswa sekalian, pelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Kita jumpa lagi pada pelajaran-pelajaran lainnya minggu depan. Tetap belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum.